Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. Teman-teman yang berbahagia, hukum merupakan suatu aturan yang ditentukan untuk mengatur sesuatu kaum atau suatu golongan. Dalam Islam sendiri, hukum memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar asas yang berdasarkan Islam. Hukum sendiri secara etimologi berasal dari kata hakama yahkumu, yang kemudian bentuk masdarnya menjadi kata hukman. Lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkam. Berdasarkan kata hakama yang tadi disebutkan, dan muncullah kata al-hukmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dengan berdasarkan maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Kemudian Zainuddin Ali mendefinisikan hukum Islam dalam buku pengantar hukum Indonesia yang menyebutkan bahwa kata hakama dalam hukum bermakna memutuskan atau menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan. Secara istilah atau secara garis besar, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkup masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan terjadinya tindakan yaitu hukum. Sedangkan secara terminologis, hukum dalam Islam atau syariah dapat diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Secara garis besarnya, hukum dalam Islam memiliki berbagai macam prinsip yang mendasari munculnya Islam. Prinsip-prinsip tersebut diambil dalam Al-Quran yang semua itu mencakup pada tujuan dari adanya hukum Islam. Prinsip hukum Islam ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah hukum Islam harus memegang pada asas keadilan. Di dalam Al-Quran, kata pengertian adil disebutkan menggunakan dua kata, yaitu kata adil dan yang kedua kata qisas. Dari akar kata adil sebagai kata benda disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata qisas disebutkan sebanyak 15 kali. Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapatkan keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudaratan dari perbuatan maksiat yang dilakukan manusia.
Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidik yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Di dalam Al-Quran, prinsip keadilan disebutkan salah satunya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, jadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana Islam sangat menjunjung keadilan. Oleh karena itu, maka di dalam hukum Islam keadilan sangat penting. Prinsip yang kedua yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mempunyai arti mendorong umat manusia menuju segala hal yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya fungsi sebagai social engineering dari hukum. Sedangkan nahi munkar berarti mengontrol dan mencegah umat manusia dalam berbuat keburukan atau bisa disebut sebagai social control. Prinsip ini besar sekali peranan dalam faedahnya bagi kehidupan beragama kaum muslim. Selain itu juga besar juga faedahnya untuk kehidupan bermasyarakat. Buruknya kondisi kehidupan tersebut sangat bergantung pada ada tidaknya prinsip nahi amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Al-Quran sendiri, prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini tergambar dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun aktsarahum fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka dan orang-orang yang di dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan hal yang sangat urgen dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam amatlah perlu kita menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disebarkan dan tumbuh tidak berdasarkan paksaan, tapi berdasarkan penjelasan demokrasi dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macam, baik kebebasan individual maupun kebebasan komunitas. Di dalam Al-Quran sendiri, ayat yang menggambarkan tentang prinsip ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din.
qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bittaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tadi yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kebebasan ini dapat kita lihat dari tadi di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat menjunjung yang namanya kemerdekaan dan kebebasan. Islam tidak memaksa seseorang atau suatu golongan untuk masuk dalam Islam. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip persamaan. Yang paling nyata terdapat dalam konstitusi, yakni prinsip tentang perbudakan dan penguasaan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan yang paling terbukti dalam menerapkan dan mengontrol sosial. Semua umat manusia mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka. Dari yang paling muda sampai pemimpin-pemimpin dengan derajat dan tingkatan yang sama, tanpa memandang warna suku, bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok manapun dalam batas-batas Islam memiliki keistimewaan hak maupun perbedaan dari kedudukan. Landasan prinsip ini dapat kita lihat secara universal di dalam Quran surat Al-Hujurat yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa sungguh-sungguh supaya kamu saling kenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Islam sangat menjunjung adanya perbedaan, dari adanya persamaan dari perbedaan-perbedaan. Islam tidak mengkultuskan Islam hanya pada satu golongan, melainkan menyebutkannya atau memandang semua golongan ini sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di dalam hukum Islam menggunakan prinsip at-ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Islam mengajarkan prinsip ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'a'irallahi wa la syahral harama wa la hadiya wa la qala'id wa la amina baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fasqadu wa la yajrimannakum shan'anu qawmin masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat
yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang lain, dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah dan mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu dan janganlah sekali menyinggung kepada sesuatu kamu dan mereka mendorongmu berbuat niaya kepada mereka, dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa bagaimana Islam sangat menjunjung dan memerintahkan tolong menolong antara sesama manusia, secara muslim, sama makhluk hidup. Ini menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang rahman dan lil alamin. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip musyawarah. Tentu saja prinsip ini sangat penting karena setiap ada permasalahan harus melakukan musyawarah untuk melahirkan kesepakatan bersama dalam mencari solusi pada permasalahan yang dihadapi. Di dalam Al-Quran, ayat yang menunjukkan prinsip ini adalah Quran surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau laku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya mereka bersikap keras dan berhati kasar, itulah mereka menjatuhkan diri dari sekitarnya, karena memaafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah. Kemudian apabila engkau telah menggunakan tegas, maka bertakwalah, sungguh Allah mencintai orang yang di dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bermusyawarah, kita akan memutuskan dari prinsip-prinsip tersebut, maka dapat kita lihat bahwa Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang sangat luhur. Nah, karena itu hukum dalam Islam ini sangatlah kita sampaikan kepada kita jaga supaya kita amalkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.